Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pembelajaran komputer akuntansi pada hari ini berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan memimpin doa ketua kelas untuk mengambil berkah dalam pembelajaran ini. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, rapikan tempat duduk supaya konsentrasi lebih oke lagi. Ya, baik. Nah, akan saya lakukan absensi pada hari ini, di mana ketahuan siapa yang tidak masuk apa alasannya hari ini. Ya. Nuryati, Iya, Hadir Pak. Yanti, Hadir Pak. Monika, Hadir Pak. Sukma Purnama. Hadir Pak. Udah berapa hari sakit? 2 hari Pak. 2 hari. Ya, mudah-mudahan segera sembuh ya. Amin. Jessica, Hadir Pak. Sukma Purnama tuh sakit? Sakit Pak. Oke, saya pikir kamu ngantuk, nggak saya sakit lagi. Sofiana, Hadir Pak. Vina, Hadir Pak. Elmida, Hadir Pak. Desvita, Hadir Suchandra, Risma, dan Putri. Pak. Baik, semangat belajar hari ini. Semangat. Sebelum kita mulai, mari ditemukan dulu. Oke, tapi sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin tahu, cek kembali materi sebelumnya itu tentang apa ya? Pak. Ya, silakan. Tentang entry saldo kartu perlengkapan, pelayanan jasa dan aset tetap. Iya, entry saldo perlengkapan, entry saldo pelayanan jasa, dan entry saldo aset tetap. Nah, apa beda antara perlengkapan dengan aset tetap? Saya Pak. Ya, silakan. Perlengkapan itu yang penggunaannya di bawah 1 tahun Pak. Sedangkan yang aset tetap penggunaannya yang di bawah di atas 1 tahun. Iya, beli terus dulu. Nah, berarti kalian masih memahami pembelajaran kita minggu lalu. Nah, pembelajaran kita hari ini itu akan saya tampilkan di slide saya. Yang pertama tentang bahan ajar kita, yakni tentang komputer akuntansi, entry transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan atau supplies, pembelian aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Di mana kompetensi dasar 3.5 menganalisis transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan atau supplies, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. 4.5 melakukan entry transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan atau supplies, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Di mana tujuan pembelajarannya, Ananda diminta dapat, ya, diharapkan dapat yang pertama merinci langkah-langkah penggunaan menu pencatatan transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan atau supplies pada perusahaan jasa dengan rasa ingin tahu. Kedua, merinci langkah-langkah penggunaan menu pencatatan transaksi pembelian aset tetap pada perusahaan jasa dengan rasa ingin tahu. Ketiga, merinci langkah-langkah penggunaan menu pencatatan transaksi pembayaran utang pada perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab. Keempat,
melakukan entry pencatatan transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan atau supplies pada perusahaan jasa dengan teliti. Kelima, melakukan entry pencatatan transaksi pembelian aset tetap pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Dan terakhir keenam, melakukan entry pencatatan transaksi pembayaran utang pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Artinya, Ananda diminta untuk yang pertama, bagaimana cara memasukkan atau menginput transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan atau supplies pada perusahaan jasa di Mayo. Kedua, bagaimana cara menggunakan menu atau menginput pembelian aset tetap pada perusahaan jasa di Mayo. Dan yang ketiga, diminta untuk bagaimana cara menginput transaksi pembayaran utang pada perusahaan jasa. Itu. Kemudian yang keempat, 5 dan 6 entry transaksinya. Sampai di sini, understand? Yes. Oke. Baik. Kita mulai. Transaksi pembelian perlengkapan, di mana perlengkapan itu adalah barang-barang ataupun aktiva yang usianya di bawah 1 tahun, yang termasuk kategori harta. Sedangkan aset tetap itu penggunaannya ataupun harta kita yang digunakan di atas 1 tahun. Sedangkan hutang kewajiban atas apa yang terjadi, pembelian perlengkapan tadi maupun pembelian aset tetap tadi. Nah, contoh aset tetap yaitu yang di atas 1 tahun, mobil atau kendaraan, bangunan, gedung, peralatan, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan perlengkapan yang harus pakai di bawah 1 tahun, kertas, pulpen atau pena, pensil, lem, dan sebagainya macamnya. Jadi transaksi pembelian perlengkapan dan pembelian peralatan aset tetap secara kredit menimbulkan utang. Ini yang akan kita konsenkan di Mayo pada hari ini. Baik, nah di Mayo keterampilan ini sudah saya paparkan tentang daftar perlengkapan, kemudian daftar aset tetap, yang kesemuanya dilakukan secara kredit, sehingga akan memunculkan pencatatan di Mayo nantinya. Bagaimana cara memasukkan data perlengkapan, bagaimana cara memasukkan data pembelian perlengkapan, bagaimana cara memasukkan data pembelian peralatan atau aset tetap, dan bagaimana melakukan transaksi pembayaran hutang, itu yang akan Anda lakukan nanti di Mayo. Apalagi dalam games babak rebutan, yang terpilih 2 orang akan mendapatkan nilai ataupun poin bintang dari Mr. Franz AKLTD. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini langkahnya. Langkah dalam melakukan pencatatan transaksi pembelian perlengkapan di Mayo dimulai dari pertama, pahami terlebih dahulu transaksinya. Nanti Anda lihat bukti transaksinya. Kemudian klik comment center, kemudian purchase dan enter purchase. Kemudian tampilan layout, Anda pilih item. Setelah itu nonaktifkan teks inklusif, baru isilah data perlengkapan yang dibeli. Misalnya sampo berapa unit, apa kodenya, tanggal berapa per unit, berapa rupiah totalnya. Nah, kemudian isikan total pembayarannya, berapa yang dibayar, sejumlah yang dibeli. Setelah itu record atau rekam. Itu untuk pembelian perlengkapan. Kemudian untuk pembelian aset tetap, hampir sama, namun klik comment center, kemudian purchase, enter purchase, kemudian set formal bill menjadi supplier. Ingat, kita buat nanti contohnya PT Auto 2000 karena belum ada, maka diklik new.
Setelah itu, ketikkan nama data-data identitas yang ada di lembar soal atau lembar transaksi. Kemudian di pembayaran hutang pun seperti itu. Yang pertama di comment center, purchase, kemudian pay bills. Nah, kemudian pilih nama suppliernya. Kalau tadi auto 2000 misalnya, maka kita bayarnya ke auto 2000. Ya kan? Bukan ke yang lain-lain gitu. Nah, kemudian CTRLR itu sama dengan record untuk melihatnya review. Nah, baik. Kita akan mulai contoh. Ini saya buka Mayo. Ya, saya buka Mayo. Kemudian kita akan pilih comment center, kemudian purchase, kemudian enter. Iya, aman. Di mana enter purchase? Perhatikan, ya. Untuk yang pertama bisa kita lakukan di comment center, kemudian purchase, ya, kemudian enter purchase. Nih, masih kosong kan? Belum ada nama pelanggan atau nama customer ataupun nama supplier di situ, kan gitu. Nah, ini yang harus kita isi. Kemarin kan sudah kita isi ya, minggu lalu kan, namanya S, Y atau T, nama kita buat kodenya seperti itu. Nah, kita misalkan ini supplier pastinya, kan belum ada ya, kita buat new, kita isi namanya misalnya auto 2000, ya kan, auto 2000. Oke, nah kita pilih, sudah muncul. Boleh klik 2 kali, boleh juga pakai ini supplier langsung. Oke, ya, hilangkan ini teks inklusif, hilangkan. Oke, tanggalnya kita anggap sudah sama, ya kan? Kemudian kita isi apa yang kita beli. Ya, sampo. Ya. Akunnya apa? Akunnya apa? Kalau pembelian, nah, perhatikan ini. Oke, ya, ya, yang lebih jelas. Nah, ini yang dibeli supplies, maka akunnya supplies. Ini kan perlengkapan kan? Iya kan? Nah, maka ini kita buat iya, supplies. Akunnya apa? Akun supplies dong. Mana dia? Belum ada Pak, maka kita buat. Ya, akunnya harta. Harta, berarti dia ada set, katakanlah ya, namanya supplies. Oke, kita buat, sudah muncul ya. Oke, supplies. Berapa jumlahnya? Misalnya 300.000. Nah, usahakan balance dulu-nya ya. Oke, sudah pas semua, tidak ada masalah lagi. Kita review CTRL plus R. Nah, itu dia. Terbalik Pak, ya, supplies pada trade creditor atau hutang, ya kan? Ini kita ganti sama account payable atau hutang. Kan pembeliannya kredit supaya timbul hutang.
Sampai sini paham. Setelah itu record. Dah. Sudah terikat? Sudah terikat? Sudah terikat belum? Sudah. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak jelas? Baik. Kemudian aset tetap. Kita lihat, kita buat aset tetapnya tetap auto 2000 sudah. Ya. Kemudian user supplier. Apa yang kita beli? Misalnya kendaraan. Akunnya adakah? Belum ada. Maka kita buat fix asset ya 2100 kita misalkan ya. Apa namanya kendaraan itu? Vehicle. Ya, itu bahasa ininya, bahasa Jepangnya ya. Oke, vehicle. Kemudian berapa nominalnya? Katakanlah 150 juta. Nah, kalau sudah begitu kita cek RLR lagi. Nah, kendaraan vehicle pada red register. Kemudian kita oke dan kita record tekan selesai. Nah, jadi ini juga akan Bapak tambahkan sebagai referensi di video YouTube. Nanti akan Anda saksikan video YouTube yang Bapak tampilkan lebih jelas lagi tutorialnya. Bagaimana cara menginput transaksi pembelian perlengkapan, pembelian aset tetap dan pembayaran hutang kepada perusahaan jasa di Mail. Silakan cari yang bukti kas keluar yang termasuk ini, yang termasuk ini. Oke ya. Setelah saya analisis, nanti silakan Anda analisis sendiri ya. Itu bukti transaksi 4 ya. Bukti transaksi 4 kita lihat. Kalau bukti transaksi 1 itu tentang apa? Bukti kas masuk, berarti bukan. Bukti transaksi 2 pembayaran listrik, berarti pembayaran beban ya, bukan pembelian ya. Untuk pembayaran beban itu berarti bukan masuk ke materi ini. Kemudian transaksi 3 bukti kas masuk juga bukan. Transaksi 4 bukti kas keluar, kita lihat untuk bukti kas keluarnya ini pembayaran hutang, bukti kas keluar BKK 02 pembayaran kepada PT Kalbe Farma sebesar 5 juta untuk pembayaran atas pembelian obat secara kredit ya. Oke, kalau pembayaran hutang itu kita lihat di sini ya. Kita ke BKK. Oke, paybill ya, paybills. Untuk mencatat transaksi pelunasan hutang dagang. Caranya, nah ini ya, di comment center purchase kita pilih paybill ya. Silakan di situ di buku sudah ada caranya, cara untuk memasukkannya. Oke, kita akan masuk ke transaksinya ya. Oke, yang pertama kita akan masuk yang ke namanya purchase ya. Purchase dan paybill. Paybill ini adalah pembayaran hutang. Mengapa hutang ini terjadi? Ini lihat ya. Mengapa hutang terjadi? Ini hutang ini atas pembelian obat. Jadi hutang ini kita beli ke Kalbe Farma itu untuk beli obat ya, hutang kepada Kalbe Farma. Dan hari ini tanggal 3 Desember itu kita membayarnya. Kalau kita input di paybill, purchase kan dia dari hasil pembelian ya, tapi pembelian yang hutang, kita membayar hutang sekarang di paybill. Oke, suppliernya silahkan diisi, itu membayarnya kepada siapa? PT Kalbe Farma, use supplier ya. Ini otomatis dia akan ngisi. Nah, di sini ya. Kemudian di sini kita isi check-in nomornya. Ya, di atas sini silahkan pay from account ya. Di sini ada banyak ya. Ini bayarnya kita lihat di situ, bayarnya pakai apa? Tidak ada keterangan check-in ya.
cek ya di situ ya. Jadi kalau cek itu berarti kita pakai elektronik, tapi kalau di situ kita hanya punya akun banknya cash in bank, berarti kita pakai yang itu. Jangan lupa di sini pilih cash in bank ya. Oke. Kemudian kita pilih Kalbe Farma tadi sudah ya. Suppliernya, cekuinya silahkan diisi berapa tadi, BKK strip 02 ya. Oke, 02. Tanggalnya tanggal berapa, silahkan diisi 3 Desember ya, 3 strip 12 strip 2015 ya. Oke, kita isi tanggalnya sesuai dengan tanggalnya. Kemudian amountnya kita isi ya. Kita isi berapa, utang kita 5 juta, kita isi 5 juta. 123 ya, enter. Amountnya 5 juta. Memonya boleh diisi ya, memonya biarlah Kalbe Farma seperti itu ya. Ini 5 juta, kita isi amount applicatednya 5, kita klik saja di sini ya, dia 5 juta ya, enter ya. Jadi otomatis di sini akan total applied-nya adalah 5 juta. Oke, di sini out of balance-nya dia harus 0 ya, out of balance-nya harus 0. Nah, untuk lihat jurnalnya kita pilih CTRL plus R ya. Nah, seperti ini. Jadi kita payment Kalbe Farma, payment pembayaran hutang ya. Ini keterangannya. Kas kita bayar hutang. Hutang berarti masuk ke account payable ya. Ini ada account payable. Account payable. Jadi kalau kita membayar hutang berarti account payable-nya dia akan berkurang. Kalau account hutang berkurang itu di debit, dan kemudian kas di bank juga pasti akan kurang, itu di kredit. Nah, seperti itu ya. Berarti benar ini. Kalau sudah benar maka kita record. Kalau sudah hilang seperti ini berarti dia sudah masuk ya. Kita cancel saja. Transaksi yang pertama sudah. Nah, sampai di sini akan kita lanjutkan kuis. Nah, kira-kira dari kuis ini ya, ada kupon undian berhadiah yang akan didapatkan oleh 2 siswa ataupun 1 siswa yang bisa mengambil langkah-langkah ini. Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Banyak yang berani ya, tapi lebih cepat ke situ. Oke. Baik, silakan pilih salah satu. Yang ini, oke. Yang ini ya, pilih-pilih ya. Ya, pembelian aset tetap. Ya, anggap aset tetapnya itu komputer. Langkah yang sama. Ya, saya yang ngasih ininya, angka-angkanya. Silakan kerjakan. Ingat, jangan lupa angkanya. Yang lainnya perhatikan. Perhatikan yang lainnya. Oke. Yap. Perhatikan, yap. Sama ya, auto 2000 juga. Ya, kemudian namanya komputer. Komputer. Kemudian sudah akunnya pilih ACC account, tabkan ya, pilih akunnya.
Apakah sudah ada komputer di situ? Belum, maka buat new. Ya, ganti menjadi tipenya. Klik jadi fix asset. Ya, kemudian 2200. Ya, tab. Ya, jadikan komputer. Iya, oke. Baik, silakan pilih akunnya. Apakah komputer sudah muncul? Survei membuktikan. Iya, klik use atau double klik. Boleh dua kali ya. Klik boleh, double klik juga boleh. Atau klik use. Ya, silakan uangnya. Sekitar 50 juta. 50 juta. Berapa nol 50 juta? Ayo. 50 juta pun gak tahu nih. Makanya pacaran sama anak akuntansi. Kenapa Pak? Kehilangan 01 aja bingung, apalagi kehilangan kamu. Iya. Rika, sebelum Rika di review dulu CTRL plus. Iya. Belum. Buat dulu angkanya. Grogi nih. Nah, grogi. Buat 50 juta dulu. Ya, komputer saya memang apa? Laptop saya itu memang unik. Betul nanti dulu. Nolnya 7. Jangan pakai titik. Data. Oke, CTRL kan. CTRL kan. Itu hapus. Ngapain di situ? CTRL kan, biar kita tahu untuk ngeceknya. Nah, ini grogi nih. Kalau sudah grogi, oke, berarti sudah ter-record. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo, satu lagi. Satu lagi. Oke, silakan. Ya, satu lagi. Mau tak mau ya. Apa ini? Nah, baca sendiri. Perlengkapan. Berarti pembelian perlengkapan. Kita anggap perlengkapannya itu namanya ke Saples itu ya. Saples 2 gitu berarti. Oke, silakan. Pertama suppliernya lihat. Nah, oke. Ketik apa tadi namanya? Supplies. Supplies 2. Ya, tab. Oke, akunnya pilih. Pilih supplies. Oke. Tab. Masukkan di situ 500.000. Tab. Oke, CTRL kan. Nah, itu hasilnya. Ya, supplies pada kreditor atau utang ya. Oke. Kemudian record. No. Oke, ya, beri tepuk tangan untuk yang game. Nah, jadi yang lain bisa untuk pertemuan yang selanjutnya. Jadi siapkan dirimu. Oke, jadi kira-kira sulit tidak? Tidak. Sama kayak menebak perasaan saya kan nggak sulit ya. Kadang-kadang saya umat manusia, kadang-kadang umat ini ya begitu. Oke, jadi kalau sudah begitu. Apapun yang dikerjakan, mau banyak transaksinya, mau banyak persoalannya, mau banyak angkanya, don't worry, be happy. Why? Makanya saya bilang lagi kan, anak akuntansi itu hebat-hebat.
Kenapa? Menghadapi akun yang begitu banyak angka miliaran aja sanggup, apalagi menghadapi kamu yang cuma satu. Ya, bucin lah begitu. Oke, baik. Jadi kalian sudah menyaksikan tutorial di YouTube, kemudian sudah praktek juga diwakilkan teman-teman kalian. Jadi saya minta kalian untuk membentuk grup atau bentuk kelompok, katakanlah satu komputer dua orang. Ya, jadi bisa kalian bahas untuk tampilan yang Bapak sertakan di monitor pembelajaran ini. Nah, silakan. Ya, boleh menggunakan handphone atau smartphone sebagai referensi mencari pendukung, ya. Dan juga Bapak akan bagikan handout kepada anak semua supaya bisa menunjang pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Ini handoutnya. Ya, silakan. Oke, ini handoutnya. Silakan berdiskusi. Ya. Oke. Silakan berdiskusi. Oke. Nah, perhatikan terlebih dahulu mana data perlengkapan, mana data peralatan tetap, dan mana yang menimbulkan hutang akibat transaksi tersebut di handout. Silakan. Sebelum Anda masukkan input ke Mayor.
Ada masalah? Ya. Perhatikan. Yang lainnya perhatikan ya itu masing-masing. Itu. Nah, gitu. Clear. Oke, sudah selesai diskusinya? Iya. Baik, kalau sudah selesai diskusinya, dari tampilan ini yang saya paparkan di Infokus, ya, siapa atau yang bisa menganalisis hasil? Apa sih ini? Kira-kira? Siapa yang bisa menganalisis? Ya. Data perlengkapan dan data aset. Apa? Data perlengkapan dan data aset. Kuatlah. Data perlengkapan dan data aset tetap. Nah, itu dia. Data Perlengkapan dan data aset tetap. Nah, kemudian siapa yang bisa memberikan analisisnya terkait apa yang disampaikan oleh teman tadi? Ya. Pencatatan data perlengkapan dan aset tetap harus dipisahkan, namun pencatatan pembayaran utang sama. Oh, berarti untuk pembelian perlengkapan dengan peralatan dipisahkan, tapi pembayarannya sama. Oke, kasih close dulu begitu. Itulah semangat kan. Jadi kalau kalian semangat itu saya tambah semangat, awet muda saya gitu. Ya kan? Awet muda betul-betul nampak apa ya manisnya begitulah pokoknya. Oke. Nah, dari yang disampaikan teman kalian tadi ada yang memberikan sanggahan atau masukan? Saya Pak. Iya, silakan. Benar, meskipun transaksinya sama-sama pembelian, namun penyebutannya di mana berbeda. Iya. Walaupun transaksinya sama-sama pembelian, penginputannya harus berbeda. Tadi kan lihat, ya kan? Boleh sama nama suppliernya, auto 2000, tapi kan satu supply, satu aset tetap, ya kan? Akunnya pun berbeda, tapi tetap satu sama. Kayak saya dan Nino kan berbeda, tapi kan satu tujuan. Itulah namanya siap. Ya semangat begitu. Oke, jadi dari materi yang sudah saya sampaikan, kemudian yang sudah juga dijelaskan dan juga sudah dipraktekkan dalam bentuk kuis dan juga dianalisis oleh teman kalian dan juga kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Harus mengetahui di mana tempat atau letak data perlengkapan dan di mana letak aset tetap. Oke, yang lain? Saya Pak. Ya. Terjadinya pencatatan pembelian perlengkapan dan aset tetap secara kredit sehingga timbulnya hutang. Iya, yang lain? Saya Pak. Oke. Penginputan transaksi pembelian dibedakan antara perlengkapan dan aset tetap. Oke, yang lain? Saya Pak. Ya. Transaksi pembayaran utang mengakibatkan uang tunai berkurang. Iya. Berarti kesimpulan kalian semua benar. Menurut tangan dulu. Oke. Nah, kalau kesimpulan sudah bisa kalian dapatkan, artinya kalian sudah paham tentang materi ini. Nah,
untuk memantapkan materi ini akan saya tanya, ya kan? Bagaimana jika pencatatan pembelian bahan perlengkapan dengan pencatatan pembelian aset tetap disamakan? Saya Pak. Oke. Akan terjadi kesalahan yang fatal akibat dari catatan yang salah. Ya, beri tepuk tangan. Akan terjadi kesalahan yang fatal karena salah kamar ini. Iya kan? Iya Pak. Namanya sudah beda, pembelian dan pembelian. Namanya perlengkapan dan aset tetap. Walaupun sama-sama harta, kode sudah berbeda. Perlengkapan kodenya 1, 1, sekian sekian. Sedangkan aset tetap kodenya 1, 2, sekian sekian. Sekian, terima kasih begitu. Iya. Jangan terlalu lama-lama memandang saya. Nanti ada 2 kemungkinan yang muncul. Apa itu? Yang pertama, kamu kena diabetes karena saya terlalu manis. Yang kedua, kamu muntah nanti. Nah, baik. Jadi materi kita hari ini Bapak padatkan karena Bapak anggap kalian sudah mampu untuk menganalisis, kemudian menerjemahkan, menjawab, bahkan praktek langsung. Ya, Bapak anggap kalian sudah mahir. Pertemuan kita minggu depan itu mengenai menganalisis transaksi penjualan jasa pada perusahaan jasa dan pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa. Bapak harap kalian mempelajarinya di rumah. Akan saya kirim nanti materinya. Kemudian ada tugas banyak nanti di LKPD, juga Bapak akan kirim di anak sekalian. Nah, jadi sebelum itu kalian kerjakan, otomatis kan kalian pahami terlebih dahulu materi ini dengan baik, dengan benar, sehingga prakteknya tidak terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan, maka hasilnya akan salah, akan salah. Nah, anak akuntansi tidak boleh mengerjakan sembrono. Anak akuntansi harus teliti. Anak akuntansi harus cermat. Seperti logo kita, akuntansi kece, keren dan cerdas. Iya, edak. Baik. Kasih tepuk tangan untuk kita semua sebagai pendengar kita pada hari ini. Nah, sebelum berakhir, mari sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini yang ditutup dengan doa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak sekalian, sehingga tidak menjadi tidak menjadi kesalahan ataupun kesulitan ketika nanti kita untuk praktikum mayot di minggu-minggu yang akan datang. Baik, saya rasa pembelajaran hari ini saya padatkan dan Bapak anggap anak-anak semua sudah mahir dan mampu dalam menyelesaikan pembelajaran pada hari ini baik dan juga dengan benar. Nah, semoga saya selalu sampai jumpa minggu depan. Sebelum berakhir, izinkan saya berpantun. Boleh saya berpantun? Boleh Pak. Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep. Singgah sebentar membeli lapis legit. Cakep. Wahai anakku sekalian, guru yang manis izin pamit. Jalan-jalan burung irian. Singgah sebentar membeli terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ayo sama-sama akuntansi kece.